Tepat pukul 2:30 waktu Indonesia Tengah sore hari pada Rabu 5 Februari 2025 kemarin berlangsung pleno pengucapan penetapan dismisal Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024. Tak terkecuali Kota Tarakan juga bacaan ketetapan dismisal MK. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, kita telah terhubung bersama rekan Andi Pausiah, jurnalis Tribun Kaltara yang akan melakukannya untuk Anda. Rekan Andi, informasi Ya, selengkapnya baik dari Anda. rekan. Ya, baik rekan. Selamat siang Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara benar sekitar pukul 14.30 WITA pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 kemarin berlangsung sidang pleno pengucapan putusan atau ketetapan dismisal dari Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Kepala Daerah Pilkada Serentak 2024 kemarin. Adapun tak terkecuali di Kota Tarakan juga demikian mendapat giliran pembacaan ketetapan dismisal dari Mahkamah Konstitusi, di mana hasilnya 9 majelis hakim menyatakan tak menerima gugatan yang diajukan oleh pemohon karena dianggap kabur dan tak memenuhi atau tak jelas dan tak memenuhi syarat formil. Lalu kemudian dalam sidang putusan perkara PHPU kemarin dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo dan di Kota Tarakan sendiri dimulai sekitar pukul 15.36 untuk penetapannya. Lalu kemudian adapun nomor perkaranya yakni di nomor 146 garis miring PHPU titik Wako tahun 2025. Dalam hal ini termohon adalah KPU Kota Tarakan dan pemohon yakni Lembaga Analisis HAM yang diwakilkan oleh Ambotuo dengan kuasa hukum Muklis Ramlan dan kawan-kawan. Untuk permohonannya sendiri yang dia dinyatakan tak memenuhi syarat formil dan kemudian juga disampaikan dalam majelis oleh majelis hakim bahwa tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tersebut tidak jelas atau kabur. Dalam hal ini majelis hakim salah satunya Bapak Saldi Isra yang membacakan menyampaikan paparannya, menyampaikan eksepsi atau keberatan atas permohonan yang diajukan adalah tidak jelas atau kabur atau obskur. Kemudian dari secara bergantian dari Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Soehartoyo juga menyampaikan membacakan amar putusannya di mana pertama menolak eksepsi atau keberatan berkenaan dengan kewenangan atau tenggang waktu pengajuan permohonan, lalu yang kemudian yang kedua mengabulkan eksepsi berkenaan dengan permohonan kabur. Lalu kemudian disampaikannya lagi eh, 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 dari tim parpol pemenangan Dr. Khairul dan Ibnu Saud yang dimana mereka adalah pasangan calon terpilih yang pada untuk periode 2030 2025 sampai 2030. Dalam hal ini Ketua Tim Pemenangan Herman Hamid menyampaikan bahwa memang sebelumnya pihaknya sudah meyakini hasilnya 100% dismisal dan sesuai keyakinannya sama dengan hasil yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, di mana adanya penolakan eksepsi atau keberatan dan dikenakan salah satunya karena syarat formil yang tidak terpenuhi. Lalu kemudian Herman Hamid juga tak menampik memang cukup panjang perjalanannya untuk sampai di tahap ini dan akhirnya membuahkan hasil walaupun sempat digugat oleh salah satu perwakilan lembaga HAM, namun dari pihaknya bersama tim mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa memang untuk gugatan atau eksepsi yang diajukan sebenarnya tidak berdasar. Lalu kemudian turut diwawancarai juga Bapak Ibnu Saud, Wakil Wali Kota Tarakan terpilih periode 2025-2030, yang juga sebagai Ketua DPW Gerindra Provinsi Kaltara ikut menghadiri dan menyaksikan langsung kegiatan putusan sidang dan usai putusan juga ia menyampaikan kepada masyarakat untuk menghormati apa yang sudah diputuskan oleh 9 majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian terakhir juga ia tentu bersyukur atas hasil yang sudah didapatkan sampai di level ini dan ia mengharapkan kepada masyarakat untuk sama-sama menerima perbedaan dan melupakan
melupakan semua yang terjadi dan sama-sama membangun Kota Tarakan agar menuju damai dan sejahtera. Demikian rekan, saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih rekan Adi Pausiah, jurnalis Tribun Kaltara melaporkan langsung dari Tarakan. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini berikut wawancara kami bersama pihak terkait. Saat ini saya berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta menghadiri pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilu terutama dengan ibu kota di Tarakan. Dan alhamdulillah kita baru saja mendengarkan keputusannya bahwa gugatan yang diajukan sudah ditolak alias keputusannya dismisal. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang waktunya kita harus bersatu bersama-sama membangun Kota Tarakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.